Akhir pekan kemarin, ajang FIM Junior GP 2025 memasuki seri ke-6 yang digelar di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali turun bersama Astra Honda Racing Team setelah menunjukkan tren positif di beberapa seri terakhir. Pada sesi latihan hari Jumat, Veda mencatat peningkatan signifikan. Dari posisi ke-15 di sesi latihan 1, ia berhasil menembus 3 besar di latihan kedua. Catatan tersebut menempatkannya sebagai pembalap Honda tercepat di sesi itu. Pada sesi kualifikasi hari Sabtu, Veda kembali tampil kompetitif. Ia langsung lolos ke Q2 dan mencatat dari posisi kelima atau baris kedua pada balapan hari Minggu. Posisi ini memberi peluang besar untuk bersaing di grup depan sejak awal lap. Menariknya, sirkuit Barcelona Catalunya ini merupakan pertama kalinya Veda turun balap di lintasan tersebut. Meski belum memiliki pengalaman langsung di trek ini sebelumnya, ia mampu beradaptasi cepat dan langsung menembus 5 besar di sesi kualifikasi. Hal ini menunjukkan kemampuan teknis dan kecepatan adaptasi yang semakin matang dari pembalap asal Gunung Kidul ini. Dua balapan Junior GP di Barcelona digelar pada hari Minggu, 2 November 2025, masing-masing menempuh 14 lap. Race 1 dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, disusul race 2 pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kedua balapan ini berlangsung di bawah cuaca hangat khas Catalunya. Sirkuit de Barcelona Catalunya sendiri dikenal sebagai salah satu lintasan paling teknis di kalender Junior GP, memadukan tikungan cepat, sektor menanjak, serta bagian akhir yang menuntut presisi tinggi dari setiap pembalap. Veda datang ke Barcelona dengan motivasi tinggi setelah tampil solid di seri-seri sebelumnya. Seri ini juga menjadi salah satu ajang terakhirnya di Junior GP sebelum naik ke level Grand Prix pada musim 2026 mendatang. Dengan performa latihan yang menjanjikan dan posisi start yang kuat, akhir pekan kemarin menjadi momentum penting bagi Veda Ega Pratama untuk kembali menunjukkan kapasitasnya di level persaingan Eropa. Balapan pertama di sirkuit de Barcelona Catalunya berlangsung dalam cuaca cerah dan kering, meski sempat ada prediksi hujan. Suhu udara relatif dingin di awal sesi, namun cepat menghangat seiring matahari naik. Kondisi lintasan disebut low grip, tipikal Catalunya di bulan November, menjadikan manajemen ban sebagai faktor utama. Tikungan 5 menjadi titik paling rumit karena permukaannya menurun dan sisi kiri ban cenderung lebih dingin setelah sektor panjang ke kanan. Dengan jarak 14 lap, balapan ini terasa padat dan cepat, nyaris menyerupai sprint race di level dunia. Veda Ega Pratama memulai dengan start sempurna. Ia sempat turun ke posisi 9, namun kembali merangsek ke 5 besar. Saat bersaing di kelompok depan, sebuah senggolan membuat posisinya kembali melorot ke urutan 9. Meski begitu, Veda tidak menyerah, ia terus menjaga ritme dan kembali finish di posisi ke-6. Hasil ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat ini adalah debut pertamanya di sirkuit Catalunya. Sepanjang balapan, performa Veda konsisten. Motor Honda NSF 250 RW miliknya stabil di sektor cepat dan kontrol ban di tikungan-tikungan panjang terlihat matang. Kondisi mental Veda pun positif. Dengan kontrak Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia yang sudah aman, ia datang ke Barcelona tanpa tekanan, fokus pada all-out attack dan pengembangan diri. Di awal lomba, Veda masih berada di grup utama bersama Uriarte, Rios, Morelli, O'Gorman, dan Esteban. Namun, karena lintasan licin dan persaingan ketat, ia sempat terpisah setengah detik dari 6 besar di pertengahan race. Meski demikian, ia tetap menjaga ritme tanpa kesalahan besar dan menuntaskan balapan dengan performa bersih. Balapan akhirnya dimenangi oleh Jesus Rios dengan manuver luar biasa di tikungan terakhir. Sementara kabar menggembirakan datang dari kelas European Talent Cup, tempat satu pembalap muda Indonesia kembali mencuri perhatian. Muhammad Kiandra Ramadipa, pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team, tampil luar biasa dalam race 1 ETC Catalunya 2025 di sirkuit de Barcelona Catalunya, Spanyol. Meski dijatuhi hukuman start dari posisi ke-24 karena pelanggaran kecepatan minimum saat sesi latihan, Rama membuktikan kualitasnya sebagai petarung sejati. Ia melaju dengan tenang, namun pasti
menyalip satu persatu lawan di sepanjang 14 lap yang penuh insiden. Balapan ini berlangsung ketat dan diwarnai banyak kecelakaan. Namun justru situasi itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pembalap berusia 15 tahun tersebut. Perlahan ia menembus 20 besar, lalu naik ke posisi 10 besar di pertengahan lomba. Dari sana kecepatannya semakin konsisten. 4 lap terakhir menjadi titik balik dramatis. Rama berhasil menembus posisi terdepan dan memimpin balapan. Di belakangnya, juara bertahan Carlos Cano terus menekan. Keduanya terlibat duel sengit hingga tikungan terakhir. Memasuki lintasan lurus menuju finish, Rama memanfaatkan slipstream dengan sempurna, menyalip Cano tepat di garis finish dengan selisih amat tipis. Strategi matang, kesabaran, dan fokus membuatnya meraih kemenangan kedua di musim debutnya di European Talent Cup. Balapan berakhir dengan air mata dan senyuman. Ramadipa, pembalap asal Kabupaten Sleman ini, akhirnya meraih kemenangan luar biasa hanya berselisih seujung napas dari lawannya. Sebuah hari yang akan ia ingat selamanya. Kemenangan remaja 15 tahun ini menegaskan potensi besar pembalap muda Indonesia di ajang Eropa. Dalam usia yang masih sangat muda, Rama menunjukkan karakter penting seorang pembalap masa depan, tenang di bawah tekanan, cepat beradaptasi, dan pantang menyerah sampai garis finish. Usai kemenangan dramatis Kiandra Ramadipa di kelas ETC, sorotan kembali tertuju ke lintasan utama. Race 2 Junior GP Barcelona menjadi laga penentu dalam perebutan gelar 2025, sekaligus ujian konsistensi bagi Veda Ega Pratama. Dari posisi start kelima, Veda memulai dengan baik dan sempat berada di kelompok depan. Namun seiring jalannya balapan, ritmenya sedikit menurun, terutama di tikungan lambat dan sektor cepat. Beberapa kali ia tampak kehilangan momentum saat keluar dari tikungan. Detail kecil yang di level kompetisi ini bisa berdampak besar pada posisi akhir. Balapan berlangsung dalam tekanan tinggi. Marco Morelli memimpin hampir tanpa tersentuh, sementara grup di belakangnya berisi 8 pembalap yang saling menyalip di tiap lap. Veda sempat naik ke posisi 5 di lap-lap akhir, tapi insiden besar menjelang garis finish membuat bendera merah dikibarkan. Sesuai regulasi, klasifikasi akhir ditetapkan berdasarkan posisi 1 lap sebelum red flag, dan Veda dinyatakan finish di posisi 9. Meski hasil ini di luar ekspektasi, ada catatan positif dari akhir pekan ini. Catalunya adalah trek yang baru pertama kali ia ikuti di ajang Junior GP, dan Veda tetap mampu finish 2 kali di zona poin, posisi 6 pada race 1 dan 9 di race 2. Sebuah hasil solid di tengah tekanan kompetisi Eropa yang makin ketat. Secara teknis, performa Veda memperlihatkan kematangan dan area yang masih bisa dikembangkan. Akhir pekan di Barcelona menambah pengalaman berharga bagi pembalap muda asal Gunung Kidul ini, sebuah fondasi penting sebelum menutup musim di Valencia dan melangkah menuju musim baru di level Grand Prix dunia.